Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang elektromagnet dan gaya Loren. Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah membahas tentang elektromagnet. Bagaimana cara menentukan kutub utara dan selatan pada elektromagnet. Nah, elektromagnet itu apa? Kalian masih ingat? Elektromagnet adalah magnet yang terjadi karena aliran listrik pada kumparan berinti besi. Di sini Ibu merangkum ada 3 kelebihan dari elektromagnet. Apa saja? Yang pertama, sifat kemagnetannya itu dapat diperbesar. Caranya dengan memperbanyak lilitan, memperbesar arus listrik, serta menambah inti besi di dalam kumparan. Yang kedua, sifat kemagnetannya itu dapat dihilangkan dan ditimbulkan kembali. Cara menghilangkannya dengan memutus arus listrik dan cara menimbulkan kembali dengan menyambung arus listrik. Yang ketiga, kutub-kutub magnetnya dapat ditukar dengan cara mengubah arah arus listrik. Maksudnya ditukar bagaimana? Jadi utara diganti selatan, selatan diganti utara. Nah, cara memperkuat sebuah elektromagnet itu ada beberapa. Apa saja di antaranya? Dengan cara mengganti inti elektromagnet dengan bahan yang sifat magnetiknya lebih kuat. Mengganti inti elektromagnet dengan inti yang lebih panjang. Kemudian memperbanyak jumlah lilitan kumparan. Kemudian memperbesar kuat arus listrik melalui kumparan. Jadi di antara 3 cara membuat magnet, elektromagnet itu yang bisa diubah kutubnya, kuat lemahnya, dan lain sebagainya. Nah, apa sih Bu aplikasi dari elektromagnet ini? Aplikasi dari elektromagnet diantaranya untuk bel listrik. Biasanya di sekolah ada bel. Nah, itu menggunakan elektromagnet. Kemudian ada pesawat telepon. Jadi HP kalian itu terdapat magnet di dalamnya. Makanya HP tidak boleh dibanting. Kenapa? Supaya magnetnya tidak rusak. Nah, ada relay magnetik, ada galvanometer, dan juga ada alat pengangkat besi. Sampai di sini elektromagnet. Kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu tentang gaya Loren. Apa nak gaya Loren itu? Kenapa Bu gambarnya kok ada tangan? Ini nanti kalian disuruh atau diminta untuk menentukan arah gaya Loren. Untuk memudahkan kalian menentukan arah gaya Loren, bisa menggunakan kaidah tangan kanan seperti yang ada pada gambar ini. Apa sih Bu gaya Loren itu? Gaya Loren adalah gaya yang terjadi pada sebuah penghantar berarus listrik dalam medan magnet. Untuk menentukan arah gaya Loren dapat digunakan kaidah tangan kanan. Aturannya bagaimana? Aturannya ibu jari. Sebelum itu ibu minta kalian untuk melihat tangan kanan kalian. Kalian amati. Di situ ada ibu jari, ada 4 jari, ada telapak tangan dan punggung tangan. Nah, ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik. Keempat jari itu menunjukkan arah medan magnet. Dan telapak tangan itu menunjukkan arah gaya Loren. Ibu jari itu I, ya, menunjukkan arah arus listriknya. Keempat jari itu medan magnet dilambangkan dengan B. Telapak tangan itu menunjukkan gaya Loren dilambangkan dengan F. Diingat-ingat. Secara matematis, gaya Loren itu dapat dirumuskan F sama dengan B kali I kali L. Apa itu B? B itu adalah medan magnet, I itu adalah kuat arus, dan L itu adalah panjang kawat. Nah,
Ini ya, jadi gaya Loren itu satuannya Newton, medan magnet itu Tesla, kuat arus itu ampere, panjang kawat itu adalah meter. Di sini ibu membuat sebuah contoh soal. Kita kerjakan bersama-sama. Sebuah kawat panjangnya 50 cm. Nah, ini berarti diketahui apa, Nak? Berarti dia diketahui L sama dengan 50 cm. Kalau diubah ke meter hasilnya adalah 0,5 meter. Sudah ya? Dialiri arus listrik 20 ampere. Arus listrik itu I-nya sama dengan 20 ampere. Kawat diletakkan dalam medan magnet serba sama 0,04 Tesla. Apa yang satuannya Tesla? Iya, Tesla itu adalah B. Jadi B-nya adalah 0,04. Hitung berapa gaya Loren pada kawat. Gaya Loren itu dilambangkan dengan apa tadi anak-anak? Ya, gaya Loren dilambangkan dengan F. Jadi F-nya itu berapa? Gini ya. Oke. Apa rumus mencari gaya Loren? Rumus mencari gaya Loren adalah F sama dengan B kali I kali L. B-nya tadi berapa? 0,04. I-nya tadi berapa? I-nya adalah 20 dan L-nya adalah 0,5. Oke. Yang bisa dicoret, silakan dicoret. Siapa di sini yang bisa dicoret? Ya, yang bisa dicoret adalah 20 dengan 0,5. Hasilnya sama dengan 0,04 dikali 2 kali 5. Berapa? 10. Nah, di sini adakah yang bisa dicoret lagi? Ada. 10 dengan 0,04. Jadi, hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya yaitu sama dengan 0,4 Newton. Sama kan? Nah, itu cara penyelesaiannya seperti ini ya anak-anak. Baik. Bu, bagaimana jika gaya Loren pada muatan bergerak di medan magnet? Rumusnya bagaimana? Rumusnya menjadi F sama dengan B Q V. Apa itu F? F itu adalah gaya Loren, B itu adalah medan magnet, Q itu adalah besar muatan, V adalah kecepatan. Nah, gaya Lorennya satuannya Newton, B Tesla, Q muatan satuannya Coulomb. Ini udah kita bahas atau kita pelajari sejak kelas 9 semester 1. Dan V satuannya adalah meter per sekon. Kita ke contoh soal. Sebuah kawat panjangnya 50 cm dialiri arus listrik dialiri arus listrik 0,4 ampere. Kawat diletakkan dalam medan magnet 0,3 Tesla. Tegak lurus terhadap kawat. Hitunglah gaya Loren yang bekerja pada kawat. Nah, ini nanti sebagai latihan soal, silakan kalian kerjakan. Ibu kasih diketahui dulu ya. Sebuah kawat panjang berarti ini diketahui L-nya. Dialiri arus listrik ini adalah I-nya. Kawat diletakkan dalam sebuah medan serba sama 0,3 Tesla ini adalah B-nya.
Hitunglah gaya Loren, berarti kalian diminta untuk mencari F. Nanti kalian kerjakan ya anak-anak. Nomor 2, sebuah kawat panjangnya, berarti ini adalah L-nya. Tegak lurus dalam medan magnet sebesar 60 Tesla, ini B-nya. Jika kuat arus listrik mengalir pada kawat, ini adalah I-nya. Tentukan besar gaya Loren, berarti ditanya F-nya sama pakai rumus apa? Keduanya pakai rumus F sama dengan Bill. Ya. Berikutnya, cara menentukan arah gaya Loren. Bagaimana cara menentukan arah gaya Loren? Yang pertama, kalian identifikasi dulu manakah yang merupakan kutub utara dan kutub selatan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk, kita ke nomor 2. Fungsinya untuk apa? Fungsinya arah medan magnet itu keluar dari kutub utara menuju kutub selatan, sehingga B-nya arahnya dari utara ke selatan. Seperti jika kalian amati pada gambar pertama ini. Nah, di sini terlihat, kita identifikasi ini yang utara, ini yang selatan. Berarti arah B-nya dari utara ke selatan, berarti arah B-nya ke kiri. Arah B itu dilambangkan dengan keempat jari. Jadi 4 jarinya ke kiri. Setelah itu apa? Tahap berikutnya yaitu identifikasi kemanakah arah arus yang diwakili oleh ibu jari. Nah, ibu jari, jadi B-nya ke kiri ya. Arusnya kemana? Kita amati gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu I-nya ke atas. Ini kan, I-nya ke atas. I itu dilambangkan dengan ibu jari. Maka, kemanakah arah gaya Loren? Arah gaya Lorennya itu kan dilambangkan dengan telapak tangan. Maka arah gaya Lorennya kemana? Arah gaya Lorennya mendekati pembaca atau menjauhi bidang. Jadi ini sama kan? Nah, setelah ini ibu akan tayangkan video dengan menggunakan jari. Macam-macam penentuan arah gaya Loren. Yang pertama adalah metode titik dot, artinya keluar bidang. Nah, kalian lihat di sini nah. Ini adalah dot produk, itu keluar bidang. Kalau ini adalah cross product, artinya adalah masuk bidang. Di sini ada contoh soal. Nanti ibu akan bahas dengan tayangan video real dengan menggunakan tangan supaya kalian benar-benar paham. Dan jadi contoh-contoh di sini nanti. Ada metode 3 dimensi. Nah, ini ada contoh soalnya juga. Ya, sekian ibu akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.